Selamat datang. Di sini, di Pemecah Sunyi, kita akan pergi lebih jauh dari sekadar dewa dan pahlawan. Kita akan kembali ke masa ketika waktu belum berjalan, ketika cahaya dan kegelapan belum terpisah, ketika alam semesta hanyalah sebuah ide yang berputar-putar dalam ketiadaan. Kita akan berdiri di hadapan Chaos, sang kehampaan. Kita akan menyaksikan kelahiran Gaia, Bunda Bumi yang agung, yang melahirkan langit, Uranus, dalam pelukan abadi yang ternyata menyesakan. Kita akan mendengar bisikan Kronos yang berkhianat. Ini adalah kisah yang membangun mitologi. Kisah tentang pengkhianatan dari anak kepada ayah, yang berujung pada 10 tahun perang kosmik, Titanomakhia. Siapkan diri Anda, jurang Chaos telah terbuka. Inilah kisah penciptaan dunia dan awal siklus kekuasaan. Sebelum waktu, sebelum cahaya, sebelum ada apapun yang bisa kita pahami, hanya ada Chaos. Bukan kekacauan yang kita kenal dalam hiruk-pikuk sehari-hari, melainkan kehampaan yang tak terhingga. Jurang tanpa batas, tanpa bentuk, tanpa kehidupan, dan tanpa aturan. Mitologi Yunani, berbeda dengan banyak kisah penciptaan lainnya, adalah kisah yang dimulai dari kekosongan, tetapi berkembang menjadi konflik, sebuah siklus kekuasaan yang ditandai dengan pengkhianatan, pembalasan dendam, dan perang yang membentuk gunung, lautan, dan langit itu sendiri. Malam ini, kita kembali ke nol. Kita akan menyaksikan kelahiran alam semesta, pergolakan para titan, dan perang kosmik, Titanomakhia, yang menentukan takdir para dewa yang kita kenal. Inilah kisah tentang Chaos, Gaia, Uranus, Kronos, dan kebangkitan Olympus. Kehampaan dan kelahiran. Para primordial Chaos melahirkan kosmos. Dari kehampaan abadi Chaos itu sendiri, entah bagaimana, muncul 4 entitas primordial, dewa-dewa paling dasar, yang akan menyusun bingkai dunia. Yang pertama muncul adalah Gaia, sang Bunda Bumi. Ia adalah pondasi, daratan yang keras, tempat segala sesuatu akan berpijak dan tumbuh. Ia adalah Dewi yang pertama, yang menguatkan kehampaan menjadi sebuah bentuk. Bersamaan dengannya muncul Tartarus, jurang terdalam yang gelap, jauh di bawah Gaia, yang akan menjadi penjara bagi musuh-musuh para dewa. Kemudian muncul Eros, sang cinta atau hasrat, bukan dalam makna romantis, melainkan sebagai kekuatan pendorong kosmik, energi yang menyatukan dan memungkinkan penciptaan lebih lanjut. Tanpa Eros, tidak akan ada perkawinan, tidak akan ada generasi dewa baru. Perkawinan pertama, Gaia dan Uranus. Gaia, sang bumi, merasa kesepian. Tanpa pasangan, ia melahirkan sendirian, gunung-gunung yang megah, lautan yang luas, dan yang terpenting, Uranus, sang langit. Uranus adalah dewa yang menaungi Gaia, membentang dari ujung ke ujung, menutupinya dalam pelukan abadi. Uranus dan Gaia kemudian menjadi pasangan kosmik yang pertama, mewakili langit dan bumi. Dari persatuan merekalah generasi berikutnya, para monster, raksasa, dan dewa pertama lahir. Tirani Uranus dan lahirnya para titan keturunan yang mengerikan.
Gaia melahirkan 3 jenis anak dari Uranus. Hekatoncheire, Tuchantimanus, 3 raksasa yang masing-masing memiliki 100 tangan dan 50 kepala. Mereka kuat tetapi tampak mengerikan. Cyclops, Cyclopes, 3 raksasa bermata satu yang merupakan pandai besi ulung ditakdirkan untuk menempa senjata-senjata ilahi. Para Titan, 12 dewa-dewi pertama yang menyerupai manusia, besar, agung, dan kuat. 6 Titan pria, Oceanus, Koios, Krios, Hyperion, Iapetos, dan Kronos, dan 6 Titan wanita, Theia, Rhea, Themis, Mnemosyne, Phoebe, dan Thetis. Penjara dan pengkhianatan. Uranus, sang langit, adalah penguasa yang tirani. Ia adalah penguasa pertama yang ditakuti oleh keturunannya sendiri. Uranus membenci anak-anaknya yang mengerikan, Hekatoncheire dan Cyclops, karena penampilan mereka yang aneh dan kekuatan mereka yang mengancam kekuasaannya. Ia tidak hanya membenci mereka, ia mengurung mereka kembali ke dalam rahim Gaia, mendorong mereka ke Tartarus, jauh di kedalaman bumi. Gaia merasa sakit luar biasa karena anak-anaknya terperangkap di dalam dirinya. Ia memohon kepada para Titan untuk membantu membebaskan mereka dan menggulingkan ayah mereka. Namun, hanya satu Titan yang berani maju. Kronos, yang termuda, yang paling ambisius, dan yang paling licik. Kronos setuju. Gaia membuat sabit dari batu api yang tak tertembus dan menyerahkannya kepada putranya. Awal siklus kekerasan. Pada malam hari, ketika Uranus turun untuk memeluk Gaia, Kronos menyergap ayahnya. Dengan sabit batu yang tajam, ia melakukan perbuatan yang mengerikan. Ia mengebiri Uranus. Darah Uranus menetes ke Gaia, bumi, dan dari sana lahirlah makhluk-makhluk pembalasan. Pemerintahan Kronos dan kelahiran Olimpian zaman keemasan yang tragis. Di bawah kepemimpinan Kronos yang mengambil saudarinya Rhea sebagai istrinya, alam semesta memasuki zaman keemasan. Itu adalah masa damai dan kelimpahan. Namun, di balik kemakmuran itu tersimpan ketakutan abadi Kronos terhadap ramalan ayahnya. Untuk menghindari nasib yang sama, Kronos melakukan tindakan yang sama mengerikannya dengan Uranus. Setiap kali Rhea melahirkan seorang anak, Kronos merebut bayi itu dan menelannya bulat-bulat. Bayangkan kengerian Rhea melihat anak-anaknya, Hades, Hestia, Demeter, Poseidon, dan Hera lenyap ke dalam perut suami mereka sendiri. Penipuan Rhea dan kelahiran Zeus. Rhea, seorang ibu yang hancur, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri tirani ini. Ketika ia melahirkan anak ke-6-nya, Zeus, Rhea menyembunyikan bayi itu. Ia membungkus sebuah batu besar dengan kain popok bayi dan menyerahkannya kepada Kronos. Kronos, yang terlalu cemas dan haus kekuasaan untuk memeriksa, menelan batu itu, mengira dia telah menelan putra yang ditakdirkan untuk mengalahkannya. Zeus diselamatkan dan dibesarkan secara rahasia di Kreta. Ia tumbuh menjadi dewa yang perkasa, dikuatkan oleh dendam, dipersiapkan oleh takdir. Zeus kembali. Ketika Zeus mencapai kedewasaan, ia kembali ke Olympus. Dengan bantuan Metis yang ia temui di bawah pengawasan Chaos, atau dalam versi lain Rhea sendiri, ia mendapatkan ramuan yang kuat. Zeus menyamar sebagai pembawa piala Kronos dan mencampurkan ramuan itu ke dalam minumannya. Ramuan itu memaksa Kronos untuk memuntahkan semua yang telah ia telan dalam urutan terbalik. Pertama batu, lalu Hades, Poseidon, Hestia, Demeter, dan Hera, yang kini bukan lagi bayi, melainkan dewa dan dewi yang dewasa, penuh amarah dan siap untuk bertempur. Titanomachia, perang kosmik
pihak-pihak yang bertikai. Para Olimpian, Zeus dan saudara-saudaranya menantang para Titan, dan meledaklah Titanomakia, perang kosmik yang menentukan alam semesta. Pihak Titan dipimpin oleh Kronos yang memerintah dari Gunung Otris, didukung oleh sebagian besar Titan kecuali Themis dan Prometheus. Pihak Olimpian dipimpin oleh Zeus dan saudara-saudaranya yang menjadikan Gunung Olympus sebagai markas mereka. Perang ini berlangsung selama 10 tahun, sebuah konflik yang begitu dahsyat hingga langit dan bumi berguncang. Senjata dan kunci kemenangan. Zeus menyadari bahwa kekuatan Titan terlalu besar. Mengingat nasihat Gaia, ia melakukan apa yang gagal dilakukan Kronos. Ia turun ke Tartarus dan membebaskan Kyklops dan Hekatoncheire. Sebagai rasa terima kasih, Kyklops menempa senjata yang akan mengubah gelombang perang, petir yang menggelegar untuk Zeus, trisula yang mampu mengguncang bumi dan lautan untuk Poseidon, helm kegelapan yang membuat pemakainya tak terlihat untuk Hades. Dengan kekuatan yang baru dan senjata ilahi ini, para Olimpian menyerang. Hekatoncheire yang berbadan besar melempar batu raksasa. Hades menggunakan helmnya untuk mengacaukan garis pertahanan Titan, dan Zeus menghujani petir tanpa henti. Kemenangan dan takdir. Akhirnya, para Titan dikalahkan. Kronos dan sebagian besar Titan yang lawannya dilempar ke dalam jurang terdalam, Tartarus, yang dijaga oleh Hekatoncheire. Hanya beberapa Titan yang bersikap netral seperti Oceanus yang diizinkan untuk tetap bebas. Atlas, Titan yang memimpin pertempuran, menerima hukuman terberat. Ia dipaksa untuk memikul beban langit di pundaknya selamanya. Dengan kemenangan Olimpian, siklus kekuasaan kuno telah berakhir. Para Olimpian